Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Sora Benda Panjasatrio dengan NIM 1103212021 yang akan membahas tentang Final Project 1. Di sini ada penjelasan tentang aplikasi filter menggunakan OPAMP. Aktif filter menggunakan OPAMP adalah rangkaian filter menggunakan komponen aktif OPAMP dan tentu saja juga menggunakan komponen pasif seperti resistor dan kapasitor. Aktif filter menggunakan OPAMP mudah diimplementasikan karena OPAMP memiliki impedansi input sangat tinggi dan memiliki impedansi output rendah sehingga dapat diberi bahan dengan impedansi rendah. Itu filter menggunakan OPAMP memiliki keuntungan yaitu memiliki penguatan atau gain serta tidak memerlukan induktor untuk merancang low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembahasan. Jadi pada penjelasan kali ini saya hanya membahas tentang low pass filter dan high pass filter yang nanti akan saya simulasikan di belakang. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang low pass filter. Jadi low pass filter adalah rangkaian filter yang berfungsi untuk meloloskan frekuensi rendah dan memblok frekuensi tinggi sehingga dari semua atau banyak frekuensi yang masuk pada rangkaian low pass filter yang diloloskan hanya tegangan frekuensi rendah saja. Dan di sebelah kanan sendiri ada contoh rangkaiannya yang saya dapatkan referensi dari Google dan ada contoh gelombangnya yang didapatkan nanti. Dan saat frekuensi input lebih rendah dari Fc, secara ideal tidak ada pelemahan pada frekuensi di bawah Fc sehingga dapat diasumsikan kapasitor open atau tidak terhubung sehingga penguatan dapat diterapkan sepenuhnya sebesar V out sama dengan negatif R1 per R2 dikali V in. Oke, kita akan ke high pass filter. Jadi high pass filter adalah filter yang berfungsi meloloskan frekuensi tinggi dan memblok frekuensi rendah sehingga dari banyak frekuensi yang masuk pada rangkaian filter yang diloloskan hanya tegangan pada frekuensi tinggi saja. Dan di sebelah kanan ada contoh yang saya dapatkan dari referensi dari Google dan contoh frekuensi yang saya dapatkan dari referensi Google. Lalu selanjutnya prinsip kerja. Saat frekuensi rendah masuk pada rangkaian high pass filter, maka tegangan pada frekuensi tersebut dilemahkan dan sebaliknya. Saat frekuensi tinggi masuk ke rangkaian filter, maka tegangan pada frekuensi tinggi tersebut tidak ada pelemahan atau diloloskan. Hal ini terjadi karena sifat kapasitor, di mana saat frekuensi tinggi impedansinya semakin kecil sehingga bisa diasumsikan terminal kapasitor terhubung singkat, dan sebaliknya pada kapasitor dilewati frekuensi rendah maka impedansi kapasitor besar sehingga terhubung atau open. Frekuensi dianggap tinggi jika frekuensi input lebih besar dari frekuensi cut off. Frekuensi dianggap rendah jika frekuensi input lebih kecil dari frekuensi cut off rangkaian filter. Dan besarnya frekuensi cut off high pass filter pada rangkaian yang sudah digambar tadi dapat dicari dengan persamaan Fc sama dengan 1 per 2pi R2C. Besarnya penguatan rangkaian pada gambar yang tadi persis dengan penguatan OPM inverting, yaitu AV sama dengan min R1 per R2. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke simulasi. Oke, pada simulasi kali ini kita akan mencoba merangkai low pass filter dengan cut off sebesar 50 Hz. Nah, setelah masuk ke aplikasi Proteus, kita siapkan dulu komponennya, yaitu kapasitor, OPAMP, dan resistornya. Lalu kita rangkai resistornya di R1 di sebelah sini, lalu kita zoom dan R2 nya di sini, lalu kita ambil op amp. Nah, kita ambil op amp lalu kita taruh sebelah sini karena kita ingin plusnya di bawah. Kita mirror terlebih dahulu, kita mirror. Oke, setelah kita mirror kita ambil kapasitor lalu kita taruh di atas. Setelah itu kita taruh sini. Oke, setelah itu kita ambil lagi kapasitornya, tapi kita balik karena kita butuhnya dia berdiri. Nah, kita taruh di sini. Oke.
Oke, lalu kita sambungkan R1 ke R2, lalu R2 masuk ke input, lalu ini outputnya kita kembalikan lagi ke kapasitor, lalu kapasitor turun lagi. Oke, lalu dari kapasitornya kita naikkan, lalu dari negatif ini kita naikkan. Nah, terus kita ambil ground, ground kita taruh sini dan kita sambungkan dengan kapasitor C2 nya. Lalu kita rubah untuk nilai resistornya dan kapasitor agar bisa mendapatkan cut off yang kita inginkan. Jadi R1 kita ganti ke 22. Oke. Lalu yang R2 kita ganti juga ke 22. Oke. Lalu yang kapasitor 1 kita ganti menjadi 22 UF. U-nya kecil, F, lalu oke. Lalu yang kapasitor 2 kita ganti menjadi 10 UF. U-nya sama kecil, lalu kita oke. Setelah itu kita pergi ke generator, kita pilih sinus, kita pilih sinyal sinus, lalu kita taruh di belakang dari R1 nya. Oke, lalu kita sambungkan. Oke, segitu kita akan merubah namanya menjadi V-in, terus kita merubah menjadi 10 kilo, lalu kita ganti 3K, lalu oke. Setelah itu kita pergi ke props, lalu kita ambil voltage, kita taruh di output bagian sini. Oke, selesai. Oke, setelah selesai rangkaiannya dibuat, kita akan menampilkan grafiknya. Kita pilih frekuensi, lalu kita gambar di bagian bawah. Kita zoom terlebih dahulu, kita gambar. Oke, kita gambar. Nah, oke, selesai kita gambar. Setelah itu kita edit properties, kurang lebihnya seperti ini. Setelah kita edit, kita add trace untuk mengambil dari outputannya. Setelah selesai, kita coba untuk running. Oke, dan keluar hasil grafik dari percobaan kali ini. Selanjutnya, cara untuk mengetahui cut off nya yang frekuensinya 500 tadi, kita bisa ke klik kanan lalu maximize, lalu kita cek di 3 dB ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Jadi dengan U1 OP nya 305 mendapatkan frekuensi sebesar 512, jadi sesuai. Lalu untuk simulasi keduanya, kita akan merangkai high pass filter dengan cut off senilai 1000 Hz. Jadi pada percobaan kali ini menggunakan komponen yang sama dengan rangkaian seperti ini. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu komponen-komponennya. Nah, setelah itu tambahkan juga groundnya. Setelah itu kita rubah nilai-nilai resistor dan kapasitornya. Setelah itu kita tambahkan sin di inputannya. Setelah itu kita ganti nama dan nilai-nilainya. Setelah itu tambahkan probe voltage di outputan di sebelah sini.
Setelah itu kita gambar grafik seperti tadi di bagian bawah. Lalu kita edit grafiknya seperti ini. Lalu kita address-nya seperti tadi. Oke, jika sudah di address kita akan coba running simulate. Oke. Setelah kita dapat grafiknya, kita coba lihat di maximize untuk melihat frekuensi yang didapat di 3 dB. Oke, setelah itu kita lihat di titik 3 dB nya mendapatkan nilai seperti ini. Dengan hasilnya mendapatkan 1500. Jadi bisa dianggap sesuai. Terima kasih.